Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rohim Kurniawan dari kelas Manajemen Informatika Universitas Telkom Kendal. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen pemasaran yang membahas tentang mengelola komunikasi massa, iklan, promosi, penjualan, acara, dan hubungan masyarakat. Topik pembahasan yang pertama, komunikasi massa, iklan, promosi penjualan, acara, dan pengalaman, serta hubungan masyarakat. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Jenis-jenis komunikasi massa yang pertama, iklan, promosi penjualan, acara pengalaman, dan hubungan masyarakat. Untuk iklan. Iklan adalah semua bentuk pengenalan atau presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. 5 keputusan utama iklan. Yang pertama, mission atau misi. Apakah tujuan iklan tersebut dibuat? Yang kedua adalah money atau uang. Berapa banyak yang didapat dibelanjakan? Yang ketiga adalah message atau pesan. Pesan apa yang seharusnya disampaikan oleh iklan tersebut. Yang keempat adalah media. Adalah media apa yang seharusnya digunakan. Yang terakhir adalah measurement atau ukuran. Bagaimana hasilnya seharusnya dievaluasi. Menentukan tujuan iklan. Yang pertama adalah iklan informatif atau menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang produk atau fitur baru produk yang ada. Yang kedua adalah iklan persuasif, menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian produk atau jasa. Yang ketiga adalah iklan pengingat atau menstimulasikan pembelian produk ulang, produk dan jasa. Yang terakhir adalah iklan penguat. Tujuan iklan harus muncul dari analisis mendalam tentang situasi pemasaran saat ini. Memutuskan anggaran iklan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap dalam siklus hidup produk. Yang kedua, pangsa pasar dan basis konsumen. Yang ketiga, persaingan dan kerumunan. Yang keempat, frekuensi iklan. Yang terakhir adalah kemampuan dan penggantian. Mengembangkan kampanye iklan. Untuk mengembangkan strategi pesan, para pengiklan menempuh 3 langkah. Langkah yang pertama, melahirkan dan mengevaluasi pesan. Langkah yang kedua, pengembangan dan pelaksanaan yang kreatif. Dan pesan yang ketiga terakhir, tinjauan tanggung jawab sosial. Menetapkan media dan mengukur efektivitas. Yang pertama, memutuskan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Yang kedua, memilih di antara jenis-jenis media utama. Yang ketiga, mengambil keputusan mengenai waktu dan alokasi media. Dan yang keempat, mengevaluasi efektivitas iklan tersebut. Promosi penjualan merupakan kampanye pemasaran yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Promosi penjualan terdiri dari 3, yaitu yang pertama, promosi konsumen yang berupa sampel, kupon, tawaran uang kembali, potongan harga, cindera mata, hadiah, pengujian gratis, garansi, pajangan di tempat pembelian. Dan yang kedua, promosi perdagangan atau potongan harga, dana iklan, dan pajangan barang gratis. Yang ketiga adalah promosi bisnis dan tenaga penjualan seperti
pameran, konser, dan iklan khusus. Tujuan promosi ada dua, yaitu satu, menarik orang-orang baru untuk mencoba produk baru. Yang kedua, meningkatkan volume penjualan. Keputusan dalam promosi penjualan: yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, memilih alat promosi konsumen. Yang ketiga, memilih alat promosi perdagangan. Yang keempat, memilih alat promosi bisnis dan promosi tenaga penjualan. Yang kelima, mengembangkan program. Keenam, mengevaluasi program tersebut, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Untuk acara dan pengalaman, tujuan acara dan pengalaman: yang pertama, mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk. Yang ketiga, menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek kunci. Yang keempat, memperkuat citra korporat. Yang kelima, menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan. Yang keenam, mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial. Yang ketujuh, menghibur klien kunci atau member penghargaan pada karyawan kunci. Yang terakhir, menciptakan penjualan barang dagangan atau peluang promosi. Keputusan pemberian sponsor utama: yang pertama, memilih acara sesuai dan tepat. Yang kedua, merancang program pemberian sponsor. Yang ketiga, mengukur kegiatan pemberian sponsor. Hubungan masyarakat. Departemen Hubungan Masyarakat melaksanakan 5 fungsi. Fungsi yang pertama adalah hubungan pers, atau menyajikan berita dan informasi tentang organisasi tersebut dari sudut yang paling positif. Yang kedua, pemberitaan produk, atau mensponsori upaya untuk memberitakan produk-produk tertentu. Komunikasi korporat, meningkatkan pemahaman tentang organisasi tersebut melalui komunikasi internal dan eksternal. Yang keempat, lobby, berhadapan dengan lembaga pembuat UU, undang-undang, dan pejabat pemerintah guna mendukung atau menggagalkan peraturan perundang-undang. Yang kelima atau yang terakhir, pemberian saran, memberikan nasihat kepada manajemen mengenai masalah-masalah publik dan posisi dan citra pada masa-masa yang menyenangkan dan krisis. Memasarkan hubungan masyarakat atau marketing public relation. Tugas-tugas marketing public relation: yang pertama, membantu peluncuran produk-produk baru. Yang kedua, membantu memposisikan kembali produk yang sudah matang. Yang ketiga, membangun minat terhadap kategori produk. Yang keempat, memengaruhi kelompok sasaran tertentu. Yang kelima, membela produk yang telah menghadapi masalah publik. Yang terakhir, membangun citra yang tercermin dengan baik dalam produk-produknya. Keputusan utama dalam marketing produk rilis: yang pertama, menetapkan tujuan pemasaran. Yang kedua, memilih pesan dan saran. Yang ketiga, melaksanakan rencana dan mengevaluasi hasilnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.